Oke. Untuk yang tidak kelihatan coba di logout dulu, kemudian masuk lagi, atau semuanya tidak kelihatan. Oke, pertama sekali saya ucapkan selamat malam semuanya buat mbak-mbak dan mas sekalian yang ada di rumah masing-masing. Nah, pada pertemuan ini kita bakalan masuk ke modul 4 dengan judul konsep probabilitas distribusi probabilitas normal dan binominal. Oke, yang tidak kelihatan, yang kelihatan siapa? Ada nggak yang kelihatan? Ada yang kelihatan nggak? Oke. Oke, Mbak Siti kelihatan, berarti yang lain coba di logout dulu baru masuk lagi. Coba buat Mbak Siti Aisyah itu judul yang muncul di screen-nya apa? Soalnya banyak yang nggak bisa. Untuk Mbak Siti Aisyah, yang kelihatan bagiannya yang mana? Iya, benar, probabilitas peristiwa sederhana. Berarti kesalahannya ada di teman-teman yang lain, ada di mbak mas yang lain. Coba laptopnya itu app-nya dikeluarkan dulu, baru masuk lagi. Sign out dulu baru sign in. Iya, Mbak Siti Aisyah benar, di probabilitas peristiwa sederhana. Sembari mbak dan mas sekalian coba keluar terus masuk lagi, saya mau lihat siapa-siapa aja yang hadir malam ini. Ini ada 5, masih ada 13 partisipan. Oke. Oke, buat Mbak Siti Ajeng berarti itu ada masalah sinyal ya. Sinyalnya kali. Coba keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Udah belum? Oke, kalau gitu karena banyak teman-teman yang nggak bisa lihat slide-nya, saya coba keluar, nanti baru saya masuk lagi ya. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Oke, sudah ada kan? Oke, Mbak Yeni udah ada. Oke, Mbak Karisti udah.
Oke, Mbak Ajeng. Oke, yang lainnya juga udah. Coba kita kasih waktu 1 atau 2 menit. Yang belum ada bisa di logout dulu, karena kebanyakan dari Mbak dan Masnya udah bisa ya. Oke, bisa ditunggu sebentar, mungkin lagi masih loading. Oh ya, buat Mbak dan Mas sekalian yang ada temannya titip pesan, mungkin izin atau apa, bisa disampaikan kepada saya sekarang. Oke, buat Mbak Sumartin nggak apa-apa, langsung masuk aja. Oh, Mas Awan izin. Oke, buat Mas Awan izin. Oke, udah bisa kita ini ya, udah bisa kita lanjut. Oke, buat Mbak Kartini, iya, saya udah absen ulang. Mbak Kartini saya hitung hadir. Oke, kita langsung lanjut saja ke modul 4, yaitu dengan judul konsep probabilitas, distribusi probabilitas normal dan binominal. Sudah dimulai Mbak Sumartin. Coba mungkin dilihat dulu mikrofonnya tertutup atau enggak di tempatnya, Mbak. Udah dimulai ya untuk ini. Kita masuk sekarang ke slide 2, yaitu probabilitas peristiwa sederhana. Nah, mungkin untuk Mbak dan Mas kalian yang masih ada masalah dengan laptopnya, mungkin tidak bisa mendengar suara saya atau misalnya nggak bisa jalan. Nah, teman-teman yang lain kan udah bisa tuh, berarti salahnya pada laptop Mbak dan Mas masing-masing. Mungkin bisa di logout dulu baru dimasukkan lagi, atau di refresh, laptopnya bisa di refresh satu-satu ya. Kita mulai aja, kita lanjut. Untuk di slide 2 ada dengan judul probabilitas peristiwa sederhana. Nah, sebelum saya kita mulai membahas apa itu konten ataupun isi dari probabilitas peristiwa sederhana, kita harus tahu dulu apa sih guna dari kita mempelajari bagian ini, bab ini. Nah, bisa lihat di buku, di modul 4. Nah, itu ada ditulis 8 poin pengharapan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari bab ini. Nah, di situ ada mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep probabilitas sederhana, menghitung menggunakan konsep probabilitas sederhana, dan juga peristiwa majemuk. Nah, di situ nanti ada peristiwa sederhana dan juga peristiwa majemuk. Nah, peristiwa majemuk itu maksudnya adalah peristiwa yang lebih kompleks begitu ya. Kemudian menghitung dengan menggunakan konsep probabilitas peristiwa majemuk, menjelaskan konsep distribusi probabilitas, menerapkan konsep distribusi probabilitas normal, dan terakhir menerapkan konsep distribusi probabilitas binominal. Nah, probabilitas itu apa? Nah, itu yang paling penting pertama sekali kita ketahui. Probabilitas itu adalah hal yang digunakan untuk memberikan informasi tentang populasi. Nah, ini punya kaitan dengan bab-bab sebelumnya ya, karena kita di sini dikatakan bahwasanya probabilitas itu adalah bagian-bagian ataupun hal yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai populasi. Nah, populasi kan kemarin di bab sebelumnya saya jelaskan bahwa saja populasi adalah kumpulan dari beberapa sampel. Nah, jadi nanti
di sini dia menggunakan data yang lebih besar atau kita sering sebut dengan populasi. Jadi ada beberapa kelompok dari contoh ataupun sampel-sampel. Nah, oke. Nah, masuk ke bagian yang pertama itu adalah probabilitas peristiwa sederhana. Nah, di bagian ini gunanya kita mempelajari probabilitas peristiwa sederhana ini adalah untuk memecahkan ketidakpastian, yaitu kita sering ya menghadapi ketidakpastian ataupun dalam bahasa Inggrisnya disebut uncertainty. Nah, contohnya apa itu? Nah, contohnya nih, kalau ada seorang pengusaha udah nanamkan modal, contohnya dia nanamkan modal untuk buka usaha itu 1 miliar rupiah. Nah, nanti kita tahu probabilitas kemungkinan itu kan nggak pasti ya, dia nggak pasti berhasil, bisnisnya itu nggak pasti berhasil dan nggak pasti juga tidak berhasil. Jadi nggak ada yang tahu nanti kedepannya bakalan berhasil atau enggak. Nah, di bab probabilitas peristiwa sederhana ini dia bisa hitung ketidakpastian itu berapa persen begitu. Jadi keberhasilan usaha yang sudah ditanamkan modal 1 miliar tersebut tadi, itu dia bisa lah kira-kira prediksi berapa sih yang bakalan lancar jalannya atau berapa yang nggak akan lancar jalannya begitu. Maksudnya kemungkinan daripada berhasil atau tidaknya gitu. Jadi lewat bab ini kita bisa tahu begitu ya. Nah, di sini kan di probabilitas peristiwa sederhana ini rentannya itu antara 0 sampai 1. Kenapa 0 dan kenapa 1? Nah, itu pertanyaan yang paling dasar ya. Kenapa dia rentan nilainya itu? Jadi nilai dari probabilitas sederhana itu dia dari 0 sampai 1, nggak 1, nggak ada. Kenapa dari 0 sampai 1? Kalau 0 dia berarti sama sekali tidak berhasil begitu. Sama sekali tidak berhasil begitu ya. Atau sama sekali peristiwa tersebut nggak mungkin terjadi begitu, nggak akan ada. Nah, kenapa dia 1? Kalau 1 dia memang 100% bakalan terjadi gitu, 100% benar-benar bakalan terjadi begitu. Contohnya nih kan kalau prediksi cuaca di Indonesia. Jadi misalnya sekarang kita buat contohnya di Jakarta nih. Di Jakarta misalnya besok pagi kemungkinan datangnya hujan es batu gitu ya, kemungkinan datangnya hujan es berapa persen. Nah, setelah diteliti oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika atau badan yang bertugas untuk memprediksi cuaca esok, ramalan cuaca untuk esok itu. Nah, mereka udah lihat ke probabilitasannya. Nah, ternyata 0, hasilnya 0. 0 maksudnya apa? 0 maksudnya adalah nggak akan terjadi hujan es batu itu, tidak akan terjadi esok di Jakarta begitu. Tapi kalau misalnya nih BMKG meneliti ataupun memprediksi besok cuaca panas dengan temperatur 29 derajat Celcius, berapa probabilitasnya? Probabilitasnya misalnya 0,8 atau ya 0,8 begitu ya. Berarti hampir 100% bakalan 2,9 derajat Celcius cuaca di Jakarta esok pagi. Mungkin karena dia kan nggak 1 tuh, kan 0,8, mungkin bisa jadi 28 derajat ataupun 28,5 derajat Celcius begitu. Jadi rentannya nilai probabilitas ini dari 0 sampai 1. Oke? Nah, untuk perumusan probabilitas sendiri itu dirumuskan dengan P sama dengan kejadian yang diinginkan per seluruh kejadian. Nah, di sini ini termasuk perumusan klasik ataupun matematik. Nah, ini untuk yang matematik ataupun klasik. Nah, berarti kalau sudah dikatakan perumusan klasik atau matematik, dia berbentuk angka begitu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, untuk
yang kedua, nah itu yang tadi itu kan perumusan matematik ataupun klasik. Nah untuk yang kedua itu ada perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris. Dan yang ketiga adalah probabilitas subjektif. Nah oke, saya bakalan jelasin satu-satu. Yang pertama mulai dari ini, perumusan klasik atau matematik tadi. Tadi kan saya katakan bahwasanya di bagian ini dia hasilnya itu pasti berbentuk angka ataupun nilai. Oke. Untuk contohnya kita bisa lihat tuh di modul bagian 4, modul 4. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ada mata uang logam nih. Nah, mata uang logam, uang 100 ataupun 1000 logam lah yang di Indonesia kita ambil contoh. Dia itu punya dua bagian kan, sisi gambar dan yang kedua itu adalah sisi angka. Oke, untuk sisi gambar dan sisi angka. Oke, saya harap Mas dan Mbak sekalian masih ingat ya bentuknya, karena kan udah lama di Taiwan nih, jadi takutnya nanti udah lupa. Oke, untuk yang sisi gambar itu biasanya ada lambang Garuda Indonesia di depan. Di depan ada lambang Garuda Indonesia, burung Garuda Indonesia itu lengkap dengan tahun terbitnya. Oke, nah untuk yang di belakangnya itu biasanya angkanya berapa gitu. Atau kalau dia di uang logam 100 rupiah yang dulu sekali yang lama, nah itu di depannya itu gambar gambar rumah adat Minangkabau. Nah di belakangnya itu angka 100 rupiah gitu ya. Nah oke, di situ berarti itu kan ada dua bagian, satu bagian angka, satu bagian gambar. Oke. Nah, jadi kalau ditanya berapa persen sih kemungkinan munculnya angka kalau kita lempar uangnya ke atas? Nah, kita masukkan ke rumus. Yang pertama, keinginan yang diinginkan, P sama dengan, nah ini ada P sama dengan kejadian yang diinginkan per seluruh kejadian. Kejadian yang diinginkan itu adalah dia minta munculnya angka. Munculnya angka ada berapa? Kan tadi cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak muncul angka, muncul gambar. Nah, kejadian yang diinginkan, dia minta muncul angka. Kemungkinan munculnya angka berapa? 1 kali, satu kan? Karena yang satu lagi dia angka gambar. Seluruh kejadian, per seluruh kejadian, seluruh kejadiannya berapa? Kemungkinan munculnya angka dan kemungkinan munculnya gambar, berarti 2. Berarti kalau untuk ditanya berapa sih kemungkinan munculnya angka kalau kita lempar uang logamnya ke atas sampai di bawah berapa? Berarti kalau di angka 1 dibagi seluruh kejadian berapa? Tadi angka dan juga gambar per 2. Berarti untuk probabilitasnya 1/2 ataupun setengah ataupun 50% untuk angka. Nah, kembali lagi dibalikan. Kalau untuk munculnya kemungkinan munculnya gambar berapa? Sama, gambar 1 kan, 1 kali. Untuk seluruh kejadiannya berapa? Kalau nggak muncul gambar, muncul angka, berarti 2. 1/2 atau setengah atau 50% begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sumartin. Dia mau tanya pengertian dari probabilitas itu, apakah kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa? Iya, benar. Jadi probabilitas ini kita menghitung. Kita nanti bisa menghitung lah berapa persen kemungkinan dari bakalan terjadinya suatu peristiwa begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk satu uang logam kita lemparkan ke atas, untuk kemungkinan terjadinya munculnya gambar angka ataupun gambar, maksudnya gambar ataupun angka berapa persen kemungkinan terjadinya begitu kan. Nah, kita bisa lempar ke atas, kemungkinan jatuh ke bawah 50% untuk gambar dan 50% untuk angka. Kenapa? Karena cuma uang logam punya dua sisi gambar dan sisi angka begitu. Jadi kejadian yang diinginkannya 1, untuk seluruh kejadiannya kan ada 2. 1 kemungkinan muncul angka, yang satu lagi kemungkinan muncul gambar. 1/2 sama dengan 0,5 ataupun setengah, 50% untuk setiap masing-masing begitu. Oke, sama halnya ya dengan contoh yang kedua itu dadu kan ada
ada 6 tuh, 1, 2, bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ada 6 bagian dadu. Itu sering sekali sih yang paling sering ditanya, berapa sih kemungkinan munculnya angka genap begitu, ataupun kemungkinan munculnya angka ganjil begitu. Nah, kita kan di dadu itu kan ada dia angka sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, dari 1 sampai 6 di sisi dadu itu, misalnya nih yang ditanya kemungkinan, berapa persen sih kemungkinan munculnya angka genap gitu. Angka genap dari 1 sampai 6 ada 3 tuh, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Berarti ada 3. Nah, jadi kembali lagi kita masukkan ke rumus yang sebelumnya tadi yang di bagian matematis, kan probabilitasnya berapa? Mereka tanya yang genap, kejadian yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan tadi kan angka genap nih. Angka genap itu ada 3, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Ada 3. Seluruh kejadian berapa? Seluruh kejadian kan 6, karena kan dadu itu kan punya 6 mata. Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Berarti untuk probabilitas munculnya angka genap adalah kejadian yang diinginkan ada 3 per seluruh kejadian 6. Begitu. Jadi 3/6. Begitu ya. Nah, itu untuk penjelasan untuk mata dadu. Oke, sampai di contoh di perumusan klasik atau matematik untuk uang logam dan dadu tadi ada pertanyaan? Kita tunggu 1 menit ya. Untuk itu untuk dadu dan mata uang tadi, uang logam. Oke, saya rasa nggak ada ya. Kita lanjut ke bagian 2, karena bagian 1 tuh udah clear untuk yang perumusan matematis. Nah, kita lanjut ke bagian 2, yaitu perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris. Nah, untuk bagian ini, dia untuk bagian frekuensi empiris ini, peristiwanya yang dihitung itu terjadi dia secara berulang-ulang. Nggak pernah berhenti gitu, nggak stop gitu, berulang-ulang, dia selalu berulang-ulang. Nah, contoh nih, perekrutan karyawan, misalnya perekrutan karyawan di perusahaan di Pertamina, perusahaan Pertamina ya, Pertamina di Indonesia misalnya, itu kan ada laki-laki dan juga ada perempuan. Kalau untuk rekrut karyawan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, misalnya nih, itu kan bakalan dari awalnya perusahaan itu buka sampai saat ini kan perekrutan pasti berjalan langsung dong ya, baik itu laki-laki yang dibutuhkan ataupun perempuan. Nah, karena kita kan nggak mungkin itu banyak, itu nggak terhingga. Sama seperti ini, definisi yang ada di slide, coba kita lihat. Perhitungannya menggunakan data empiris frekuensi relatif dari terjadinya peristiwa tersebut di dalam percobaan yang terjadi berulang-ulang sampai tidak terhingga. Di dalam percobaan yang terjadinya berulang-ulang sampai tidak terhingga. Jadi kita nggak mungkin dong kita sampai nggak bisa kita hitung, kita bakalan teliti, nggak mungkin. Jadi kita buat batasan, kita batasin. Misalnya nih, perekrutan karyawan di PT Pertamina yang ada di Indonesia. Contoh, perekrutannya itu kan ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi kita ambil aja sampelnya selama 5 tahun belakangan. Berarti sekarang kan 2016. Berarti
5 tahun belakangannya itu dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Itu aja 5 tahun belakangan. Dari 2012, 13, 14, 15 dan 16. Jadi 5 tahun. Berarti kita cuman hitung perekrutannya dari 2012 sampai 2016. Nah, karena kan kalau kita hitung dari mulai bukanya, mulai didirikannya PT Pertamina sampai sekarang itu bakalan banyak banget, bakalan ini sampelnya bakalan luas tak terhingga, tidak bisa dihitung begitu. Jadi kita batasin dari 2012 sampai 2016. Nah, kita fokus ke yang mana? Ke laki-laki kah atau perempuan kah? Begitu. Oke, jadi untuk misalnya kita ambil sampel laki-laki. Nah, kebetulan dari data yang sudah dikumpul, ternyata perekrutan karyawan di perusahaan Pertamina untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maksudnya digabung semuanya, itu ada 20.000 orang karyawan. Untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, ini terdiri dari misalnya 15.000 laki-laki, 5.000 perempuan. Nah, kenapa? Nah, kan kalau Pertamina kan minyak tuh, jadi laki-laki lebih dipentingkan daripada perempuan karena bakalan ada ke lapangan atau apa, tinjau ini itu segala macam. Kalau perempuan mungkin yang 5.000 ini lebih dibutuhkan untuk bagian administrasi di perkantoran. Oke, jadi 15.000 untuk laki-laki, 5.000 untuk perempuan. Oke, nah kembali lagi ke ke perbandingannya tadi, bahwasanya jumlah kejadiannya jumlah semuanya kan tadi kan 20.000, berarti probabilitasnya itu untuk kita ambil sampel yang untuk misalnya laki-laki. Jadi untuk menghitung probabilitasnya itu jumlah laki-laki tadi kan 15.000 per seluruh kejadian, seluruhnya berapa? Ada 20.000, berarti 15.000 per 20.000. Nah, untuk perempuan kebalikannya. Tadi kan kita buat 5.000 untuk perempuan kan, perekrutan perempuan. Berarti 5.000 per 20.000 begitu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita ambil contoh yang ada di buku. Ini untuk contoh 2 yang ada di buku, kita lihat di halaman 44. Oh enggak, 45, 4.5. Iya Mbak Sumartin, memang masih di slide 3. Kita ambil di bagian 2, perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris. Jadi belum jalan, kita masih pada bagian 2. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi untuk contoh di bagian 4.5 ya. Di situ ada contohnya jumlah bayi yang lahir di sebuah rumah sakit bersalin selama 10 tahun. Ada 1.000, berarti 1.000 bayi yang lahir selama 10 tahun. Karena kenapa dia dibatasin selama 10 tahun? Karena kalau dihitung dari awal rumah sakit itu berdiri sampai sekarang, itu datanya bakalan banyak banget, jadi nggak terhingga gitu. Jadi makanya dibatasin, dibuat sampel untuk 10 tahun begitu ya. 10 tahun dia ada 1.000 bayi. Nah, 1.000 bayi itu apa aja? Kan bayi ada laki-laki ada perempuan 2 nih. Nah, ternyata setelah dikelompokkan, diklasifikasikan masing-masing, dia ada 550 bayi perempuan. Kemudian ada 450 bayi laki-laki. Nah, kalau ditanya probabilitas untuk bayi laki-laki berapa? Nah, itu jumlah kejadian per jumlah seluruh kejadian. Nah, tadi kan dihitung 450 lah bayi yang lahir selama 10 tahun di rumah sakit itu. Berarti 450 per jumlah seluruh kejadian. Tadi kan jumlahnya laki-laki dan perempuan ada 1.000. Berarti 450 per 1.000 sama dengan 0,45 ataupun 45%. Berarti kemungkinan lahirnya bayi laki-laki di rumah sakit tersebut selama 10 tahun adalah 45%. Dan untuk perempuan itu 550, karena jumlah dari 1.000 itu ada 550 bayi perempuan per jumlah keseluruhan kejadian itu ada 1.000. Berarti 550 dibagi 1.000, 0,55 atau 55% begitu. Oke, untuk yang bagian 2, perumusan secara frekuensi relatif atau pendekatan empiris, bisa dilihat-lihat lagi.